Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi uh, wabarakatuh. hari ini kita akan mendiskusikan pembelajaran menggunakan buku teks yang ada di topik 6. Untuk diskusi kali ini nanti ada 5 kasus yang akan kita diskusikan. Yang pertama untuk kasus 1, dari kedua ilustrasi yang sudah disediakan di LMS atau yang tersedia di LMS, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi 1 atau 2 dan mengapa? Mungkin bisa diberi penjelasan. Siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Silakan. Mungkin dari Mbak Mila. Mbak Mila, ilustrasi mana yang sering dilakukan untuk kasus yang pertama? Ya, untuk ilustrasi yang pertama, ada 2 ilustrasi yang disajikan. Yang sering dilakukan itu adalah ilustrasi yang pertama, karena ilustrasi yang pertama ini menggunakan buku teks hanya digunakan sebagai rujukan yang memiliki tujuan spesifik saja. Dan buku teks ini digunakan sebagai salah satu sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga guru memiliki sumber belajar lain sebagai penunjang pembelajaran. Begitu Mbak Nuril? Oke, terima kasih Mbak Mila. Selanjutnya siapa? Mbak Eliza atau Pak Cahyo atau Mbak Rosa atau Mbak Titi atau Mbak Awang? Silakan. Baik, kalau menurut saya sendiri, saya memilih yaitu ilustrasi yang pertama, karena memang pada dasarnya itu buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber daya dalam penambahan materi sebagai rujukan, kemudian untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Kemudian sumber belajar di sini juga dapat menggunakan referensi yang lainnya seperti pada internet atau artikel, koran, majalah, atau media yang dapat mendukung proses pembelajaran pada materi tersebut. Contohnya pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, misal pada materi teks deskripsi itu tidak hanya menggunakan buku teks atau buku paket saja yang sudah disediakan oleh sekolah, namun sebagai pendidik itu juga bisa memberikan contoh-contoh teks deskripsi melalui yang dimuat di dalam koran atau bisa ditemui di dalam internet, begitu. Oke, terima kasih Mbak Eliza. Selanjutnya siapa? Silakan. Oke, saya akan menambahi sedikit tentang ilustrasi yang pertama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suara Mbak saya Elis. kedengaran nggak, Mbak? Terdengar Pak Cahyo. Ini saya dulu atau Pak Cahyo dulu? Mbak Awang terlebih dahulu sepertinya. Silakan Mbak Awang Oke. dilanjutkan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mbak Eliza, buku itu penting untuk pembelajaran. Walaupun sekarang sudah tersisihkan oleh internet atau media massa lainnya, tapi buku itu juga penting untuk sistem motorik anak untuk membaca. Seperti itu. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Awang. Selanjutnya siapa? Mbak Rosa dulu atau Mbak Titi? Mbak Titi silakan. Saya sepakat dengan teman-teman bahwa ilustrasi yang pertama sangat tepat kita gunakan dan masih bisa kita gunakan dalam dunia pendidikan saat ini. Karena buku teks itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar, selain sumber belajar bisa berasal dari guru, dari lingkungan, dan dari buku teks tersebut. Seperti itu. Terima kasih Mbak Titi. Selanjutnya Mbak Rosa dulu atau Pak Cahyo dulu? Silakan. Baik Mbak Nuril, saya dulu. Kalau dari saya sama yang sering saya gunakan yaitu ilustrasi 1, karena menurut saya cocok untuk peserta didik kekinian.
Buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan sudah terdapat tujuan yang spesifik pada setiap pembelajaran, pendidik dapat mengembangkannya sendiri dari tujuan yang sudah ada sejauh tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Selain itu, setiap pembelajaran tidak hanya mengacu pada satu sumber saja, dapat ditambahkan pengetahuan dari sumber-sumber yang lain, misal dari internet atau dari buku-buku yang lain. Pendidik atau guru juga dapat mencari contoh-contoh pembelajaran yang dekat dan yang sering dijumpai peserta didik. Begitu Mbak Nuril. Terima kasih Mbak Rosa, karena ini Pak Cahyo mungkin terkendala dengan sinyal, saya terlebih dahulu. Kalau menurut saya ilustrasi yang sering dilakukan yaitu sama seperti teman-teman, ilustrasi yang pertama. Karena apa? Dalam pembelajaran buku teks sendiri itu hanya digunakan sebagai rujukan. Buku teks menjadi salah satu sumber belajar yang dapat digunakan sebagai penunjang pelajaran juga. Buku teks dapat digunakan sebagai bekal pendamping pembelajaran yang melibatkan peserta didik dan melibatkan peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. Karena ini Pak Cahyo sudah ada, silakan Pak Cahyo. Jenengan. Mbak, ulangi Mbak, sampai mana tadi? Mana saya kedengaran enggak? Terdengar Pak Cahyo. Ini masih dari kasus yang pertama, yang ilustrasi mana yang sering dilakukan? Ini yang buku teks sebagai pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji itu. Oke. Ya, betul. Iya. Atau yang mana? Iya, yang itu. Iya, masih yang itu Pak, masih kasus yang pertama. Kasus pertama. Oke, kalau menurut saya ilustrasi yang cocok sesuai dengan peserta didik kekinian yaitu memang ilustrasi yang pertama. Seperti yang kita tahu bersama bahwa dalam pembelajaran paradigma baru dengan karakteristik peserta didik, maka dari itu jika guru ambil satu bahan ajar dari buku teks saja, tidak dari sumber ajar lain, maka tidak bisa dikatakan bahwa pembelajaran itu bisa benar-benar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan lagi kita tahu bahwa ketika guru menjadikan buku teks sebagai satu-satunya sumber, padahal selama ini yang kita tahu bahwa buku teks itu disusun dari pusat ya, dengan karakteristik yang masih umum seperti itu. Menurut saya itu Mbak. Baik, terima kasih pendapatnya. Sekarang kita menuju yang kedua. Ini masih di kasus yang pertama. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan juga sesuai untuk peserta didik kekinian? Berarti untuk peserta didik pada saat ini. Siapa yang ingin memulai terlebih dahulu? Saya boleh? Boleh. Baik, menurut saya ilustrasi yang cocok dan juga sesuai dengan peserta didik pada saat ini yaitu ilustrasi yang pertama. Karena apa? Ketika kita menjadi seorang pendidik, berarti sekarang kita dituntut untuk lebih kreatif dan juga inovatif dalam memilih sumber belajar. Salah satunya yaitu penggunaan buku. Nah, pada saat ini pendidik harus dapat memadupadankan antara buku teks dengan teknologi. Peserta didik pada saat ini juga jatuhnya cenderung lebih malas untuk membaca buku paket karena cenderung malas untuk membaca dan juga membawa sebenarnya, karena paket itu dirasa mereka berat untuk dibawa ke sekolah. Makanya untuk sekarang mungkin lebih dapat menggunakan e-book untuk mempermudah peserta didik dan juga pendidik itu sendiri. Begitu pendapat saya. Selanjutnya silahkan siapa yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Oke, baik, saya
Kalau menurut saya sendiri juga sama dengan Mbak Nuril tadi, yaitu ilustrasi yang pertama. Jadi bahwa hasil belajar yang diinginkan itu membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Nah, dalam penilaian unjuk kerja ini dapat mengetahui juga kemampuan siswa dalam memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Semisal pada pembelajaran teks deskripsi, jadi siswa diharapkan dapat menggambarkan objek yang dipilih sesuai dengan keinginannya untuk diceritakan atau dipresentasikan di depan. Nah, dalam ilustrasi yang pertama ini juga sangat cocok untuk peserta didik di zaman kekinian yang lebih memudahkan dalam penilaian karena penilaian unjuk kerja ini dapat berupa juga pengamatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Begitu, Mbak. Terima kasih Mbak Eliza. Selanjutnya silahkan. Baik, menurut saya menyetujui pendapat dari Mbak Nuril, Mbak Elsa. Itu ilustrasi. Ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang pertama itu cukup baik untuk menilai kinerja. Maaf sih. Sinyalnya putus-putus ya? Iya Mbak Bang, sinyalnya putus-putus. Oke. Untuk menilai kinerja siswa, sehingga guru juga mempermudah guru untuk menilai kinerja siswa, siswa juga dimudahkan untuk menggali informasi dengan penilaian kinerja. Sudah seperti itu. Terima kasih Mbak Lang. Selanjutnya Mbak Mila, Mbak Rosa, Mbak Titi, Pak Cahyo. Oh iya, silakan Mbak Rosa. Menurut saya sama, setuju dengan ilustrasi yang pertama. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Karena penilaian unjuk kerja sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka saat ini, yaitu PJBL. Penilaian proyek dalam PJBL dapat digunakan sebagai penilaian unjuk kerja peserta didik. Jadi ketika kita menilai unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan konten buku teks itu sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini. Terima kasih Mbak Rosa. Selanjutnya silakan Mbak Mila, Pak Cahyo atau Mbak Titi. Oke. Kedengaran Mbak suara saya Mbak? Terdengar Pak. Oke, kalau menurut saya memang penilaian yang cocok itu seperti yang penilaian di ilustrasi yang pertama, yaitu menggunakan penilaian unjuk kerja. Nah, penilaian unjuk kerja itu sendiri adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa. Aktivitas siswa di sini bisa berupa pembacaan puisi, berdiskusi, pemecahan masalah, penyusunan proyek, dan lain-lain. Nah, ini sangat cocok dengan kurikulum Merdeka ini, yang mana semua kegiatan dan penilaian itu berbasis dengan pemecahan masalah dan penyusunan proyek. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Cahyo. Selanjutnya silakan Mbak Mila atau Mbak Titi. Oke, saya sama dengan teman-teman bahwa mengenai hasil belajar saya setuju dengan ilustrasi yang pertama karena bisa menggunakan unjuk kerja seperti itu. Mungkin dapat Mbak Mila tambahin. Mbak Mila silakan. Ini sudah masuk ke kasus kedua berarti ya? Masih kasus yang pertama yang B Mbak, yang itu loh, yang cocok untuk peserta didik pada saat ini.
Ya baik, kalau yang untuk ilustrasi kasus yang pertama masih sama sesuai dengan ilustrasi yang pertama, karena di era digital ini guru harus lebih kreatif dan inovatif. Jadi tidak hanya memanfaatkan buku teks saja, tapi juga harus disesuaikan dengan peserta didik abad ke-21. Begitu Mbak Nuril. Oke. Nah, baik, terima kasih pendapatnya untuk kasus yang pertama. Sekarang kita menuju kasus yang kedua. Sebenarnya pertanyaannya masih sama, hanya berbeda ilustrasinya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan untuk kasus yang kedua? Siapa yang ingin memulai untuk menjawabnya? Silahkan. Mbak Nuril mau usul, boleh kalau misalkan 2 pertanyaan itu dalam satu kasus disampaikan langsung pendapatnya, biar nanti kan ada 5 kasus, biar waktu kita bisa terbahas bersama gitu. Baik, berarti untuk selanjutnya kita langsung membahas 2 pertanyaan ya, langsung berpendapat 2 pertanyaan yang disediakan. Oke, baik, siapa yang ingin berpendapat untuk 2 pertanyaan dari kasus yang kedua ini? Silakan. Mbak Titi. Untuk kasus yang kedua yang hasil belajar itu kan? Iya, betul Mbak Titi. Ya, jadi ilustrasi yang pertama kita gunakan seperti itu. Kemudian apakah itu cocok sesuai dengan kekinian? Saya rasa kekinian, karena unjuk kerja itu bisa dilakukan bisa menggunakan teknologi ataupun langsung kepada alam seperti itu. Baik, selanjutnya silakan Mbak Eliza atau siapa? Mbak Eliza. Baik, kalau menurut saya memang dalam ilustrasi yang pertama ini sangat cocok untuk peserta didik yang kekinian, karena yang lebih memudahkan dalam penilaian, karena penilaian ini kan unjuk kerja, jadi dapat berupa pengamatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Begitu Mbak. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya Mbak Mila, Mbak Rosa, Mbak Abang, Pak Cahyo. Atau saya terlebih dahulu? Saya dulu ya. Baik, kalau saya dari pertanyaan yang pertama, ya dulu ketika PPL yang sering saya lakukan itu justru malah ilustrasi yang kedua. Ya, seperti itu. Tetapi karena PPL saya itu pada tahun 2020, otomatis kan tidak cocok atau mungkin berbeda dengan sekarang. Jadi untuk yang dapat diterapkan sekarang itu ya ilustrasi yang pertama. Karena kan unjuk kerja berarti hasilnya juga produk sesuai dengan kurikulum yang sekarang dengan metode pembelajaran PJBL, otomatis hasil akhirnya juga berupa produk seperti itu untuk pendapat saya. Silakan yang lain yang ingin berpendapat. Mbak Rosa, Mbak Mila. Oke, Mbak Awang, silakan Mbak Awang. Menurut saya memilih ilustrasi yang pertama karena menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka saat ini, yaitu siswa diminta untuk memiliki suatu produk tertentu atau unjuk kerja itu. Dengan produk-produk mereka setidaknya bisa memahami proses apa yang mereka lakukan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Awang pendapatnya. Silahkan selanjutnya Mbak Rosa atau Mbak Mila. Baik, menurut saya penilaian unjuk kerja ini baik diterapkan di kurikulum Merdeka sesuai dengan model pembelajaran PJBL, karena selain untuk mengukur pengetahuan, guru juga dapat mengukur sejauh mana pemahaman anak, tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga untuk prakteknya, konsep, dan keterampilannya. Jadi menurut saya, penilaian unjuk kerja ini sudah sangat menyeluruh ketika kita melakukan penilaian terhadap peserta didik. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Silakan Mbak Mila untuk berpendapat.
Ya, terima kasih Mbak Nuril. Kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh yang lainnya, bahwa ilustrasi pertama yang paling sering digunakan, terutama pada PPL pertama, PPL 1. Kemudian untuk yang lebih cocok untuk digunakan peserta didik saat ini, ya sesuai dengan hasil produk, terutama pada model pembelajaran PJBL, PBL kan hasilnya itu berupa produk, sehingga kita membutuhkan penilaian secara menyeluruh seperti yang disampaikan oleh Mbak Rosa. Demikian Mbak Nuril. Baik, terima kasih pendapatnya dari teman-teman. Ini sebenarnya masih kurang satu dari Pak Cahyo, tetapi berhubung Pak Cahyo juga terkendala dengan sinyal, sebaiknya kita lanjut untuk kasus yang ketiga sembari menunggu Pak Cahyo. Baik, sekarang kita akan mendiskusikan untuk yang kasus ketiga. Pertanyaannya masih sama, ilustrasi mana yang sering dilakukan dan juga ilustrasi mana yang menurut Anda cocok untuk pembelajaran pada saat ini. Siapa yang ingin mengutarakan pemikirannya terlebih dahulu, silahkan. Jadi kasus yang ketiga. Baik, saya dulu ya Mbak. Kalau menurut Silakan saya Mbak Liza. kalau menurut saya sendiri, ilustrasi yang pertama yaitu bahwa buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dan dalam subjek. Nah, jadi dalam hal ini buku teks merupakan salah satu sumber dalam mengerjakan tugas. Kemudian, apakah cocok digunakan untuk peserta didik? Nah, menurut saya di ilustrasi pertama itu sangat cocok, apalagi dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini ya Mbak, menerapkan ilustrasi yang pertama untuk peserta didik yang kekinian. Karena buku teks dapat membantu sebagai sumber jawaban dalam diskusi atau mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Di lain buku teks juga mereka juga dapat mencari sumber referensi yang lain. Contohnya mungkin dalam internet atau e-book atau media cetak yang lainnya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Mbak Eliza. Untuk kasus yang ketiga, siapa lagi yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Pak Cahyo mungkin untuk kasus yang ketiga, Pak Cahyo. Sepertinya masih terkendala dengan sinyal. Baik. Mbak Titi juga sama terkendala sinyal. Silakan Mbak Rosa. Iya, terima kasih Mbak Nuril. Untuk kasus yang ketiga ini, menurut saya untuk peserta didik, saya lebih memilih ilustrasi yang pertama, sama seperti Mbak Eliza. Buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Jadi, dalam perjalanannya atau pembelajarannya, kita masih menggunakan buku teks untuk panduannya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan menggunakan sumber lain. Merujuk pada perkembangan teknologi saat ini, peserta didik juga semakin pintar untuk menggunakan teknologi, jadi kita juga dapat menggunakan sumber lain yaitu internet. Selain internet, kita juga dapat mengeksplor kegiatan atau pengalaman peserta didik. Jadi dapat mengaitkan materi atau pembelajaran dengan pengalaman yang sudah pernah dialami oleh peserta didik. Begitu Mbak Nuril. Baik, terima kasih Mbak Rosa. Selanjutnya. Oke, menurut saya menyetujui tentang ilustrasi yang pertama, yaitu yang panduan buku teks ya, sehingga seorang guru dapat melihatkan tumbuh perkembangannya anak dari panduan secara baik seperti itu. Terima kasih Mbak Abang pendapatnya. Silakan selanjutnya Mbak Mila atau saya terlebih dahulu atau Pak Cahyo? Mbak Mila atau saya dulu? Ya, terima kasih Mbak Nuril. Untuk kasus ketiga, ilustrasi yang sering dilakukan yaitu ilustrasi pertama.
karena buku teks ini digunakan sebagai pendukung dalam proses pembelajaran, bukan sebagai panduan utuh pada proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian untuk ilustrasi yang sangat cocok untuk digunakan peserta didik saat ini yaitu juga ilustrasi yang pertama, karena buku teks ini hanya digunakan sebagai pendukung pembelajaran, bukan untuk sebagai panduan diskusi dari awal sampai akhir. Dan di guru juga di era ini sangat dapat memanfaatkan sumber belajar tidak hanya dari buku teks tersebut. Demikian Mbak Nuril. Baik, terima kasih Mbak Mila. Sekarang giliran saya untuk menjawab. Kalau menurut saya juga sama pendapat saya dengan teman-teman bahwa untuk ilustrasi mana yang cocok untuk saat ini ya ilustrasi yang pertama, karena buku teks pada saat ini hanya digunakan sebagai bahan mendukung pembelajaran. Peserta didik juga harus dapat memanfaatkan sumber belajar yang lain ketimbang hanya menggunakan buku teks sebagai panduan pembelajarannya dari awal sampai akhir pembelajaran. Mungkin sumber lain yang dapat digunakan seperti yang teman-teman bilang tadi, seperti dari internet dan juga dari pengalaman peserta didik yang nantinya akan diwujudkan di dalam pembelajaran seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin Pak Cahyo bisa mengungkapkan pendapatnya dari kasus yang ketiga. Silakan Pak Cahyo untuk kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga tadi apa Mbak? Bentar, saya nggak bawa catatan. Yang ketiga tadi apa kasusnya? Kasus yang ketiga untuk ilustrasi yang pertama, buku teks digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Sedangkan ilustrasi yang kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada di dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Itu dari dua ilustrasi Pak Cahyo. Oke. Kalau saya sih memang setuju dengan yang ilustrasi yang pertama. Buku teks hanya bisa digunakan untuk menyoroti hal-hal tersebut tadi. Buku teks tidak bisa menjadi satu-satunya sumber dalam belajar. Guru harus mencari sumber lain juga untuk dijadikan sebagai bahan ajar peserta didik. Seperti itu menurut saya, Mbak. Terima kasih Pak Cahyo. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas atau berdiskusi untuk kasus yang keempat. Pertanyaannya masih sama, hanya berbeda ilustrasinya. Silahkan yang mau berpendapat terlebih dahulu mengenai kasus yang keempat. Untuk kasus yang keempat, ilustrasi pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sedangkan ilustrasi yang kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Silakan yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Pak Cahyo atau Mbak Eliza terlebih dahulu, silakan. Mbak Eliza, suaranya tidak terdengar. Terdengar nggak Mbak? Terdengar Mbak. Silakan. Baik. Kalau menurut saya ilustrasi yang pertama Mbak, bahwasanya buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena dalam proses pembelajaran Mbak Eliza, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf. Tidak terdengar. Halo, terdengar? Halo, terdengar. Mungkin bisa diulangi, Mbak. Ya. Baik, menurut saya Mbak, yaitu saya memilih untuk menerapkan di ilustrasi yang pertama, bahwasanya buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dalam pembelajaran materi yang tidak
peserta didiknya. Jadi tidak yang harus sesuai dengan nomor halamannya. Kita belajar jadi dirasa guru cukup untuk menjelaskan materi ke halaman itu. Terus kemudian apakah ilustrasi yang saya bikin Pak dalam kurikulum Merdeka saat ini menurut saya sangat cocok untuk diterapkan di ilustrasi yang pertama karena memang pada kita kurikulum dalam materi apa namanya mana saja yang akan dijelaskan mungkin misal di kelas 7 ada teks prosedur, ada teks naratif. Nah, mana dulu yang dirasa guru itu kan sudah tahu ya kemampuan atau karakteristik peserta didiknya. Jadi bisa lebih dahulu misal di halaman yang terakhir dulu atau misal di teks prosedur dulu kemudian baru naratif. Jadi tidak urut. Jadi guru dapat memilih materi apa saja yang akan diberikan oleh siswa yang disesuaikan dengan kemampuan siswa itu sendiri tanpa harus menggunakan penomoran dari halaman buku teks tersebut. Jadi itu menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Eliza. Selanjutnya saya dulu atau siapa? Mbak Mila? Untuk saya dulu. Saya, Mbak. Oh iya, silakan Pak Cahyo. Halo. Ya, terdengar Pak Cahyo. Silakan. Halo, suara kedengaran, Mbak? Terdengar Pak Cahyo. Oke. Kalau menurut saya, kalau saya biasanya itu sesuai dengan ilustrasi yang pertama, yaitu tidak berurutan dengan penomoran karena memang selama ini buku teks kan cuma salah satu dari sumber ajar, bukan semuanya. Jadi biasanya saya ambil cuma beberapa saja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat seperti itu. Jadi memang tidak sesuai dengan urutan penomoran di buku teks. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Cahyo. Mungkin saya dulu ya Mbak Mila. Kalau saya sama seperti yang lain, untuk penggunaan ilustrasinya yaitu ilustrasi yang pertama. Jadi pembelajaran pada saat ini itu kan didasarkan pada kebutuhan siswa yang nantinya akan dirumuskan pada tujuan. Nah, otomatis ketika pembelajaran mungkin di buku paket atau buku teks untuk teks prosedur halamannya ini, nanti setelah itu teks deskripsi atau apa di halaman sekian, itu kan juga otomatis bukunya untuk penomorannya juga tidak urut. Mungkin kalau zaman dulu di kurikulum sebelumnya ketika pembelajaran harus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan KD-nya, misalkan KD titik 1 apa, KD 3 apa, itu kan juga di buku paket, di buku teks sudah urut, tapi kalau untuk sekarang kan sudah berbeda gitu. Kalau ilustrasi yang cocok berarti ilustrasi yang pertama untuk saat ini, karena kembali lagi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang sesuai juga dengan kebutuhan peserta didik pada saat ini. Selanjutnya silakan dari Mbak Rosa, Mbak Mila atau Mbak Awang terlebih dahulu. Mbak Mila, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Nuril. Kurang lebih hampir sama dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman. Untuk kasus keempat ini, ilustrasi yang pertama itu yang paling sering digunakan dan juga cocok untuk peserta didik sekarang. Karena buku teks yang digunakan ini kan cuma hanya salah satu sumber belajar, sehingga penggunaannya itu disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Begitu Mbak Nuril. Terima kasih Mbak Mila. Silakan selanjutnya Mbak Rosa atau Mbak Awang. Baik Mbak Nuril, saya menambahkan, saya setuju dengan teman-teman semua sama ilustrasi yang sering digunakan itu ilustrasi yang pertama, menggunakan buku teks tidak terpatok pada urutan penomoran. Ini karena disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik juga, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita gunakan juga.
Jadi dalam membaca buku teks tidak terpatok pada penomorannya. Bisa kita awali dari belakang, tengah, dan depan. Begitu Mbak Nuril. Baik Mbak Rosa, terima kasih pendapatnya. Selanjutnya Mbak Awang. Mbak Awang. Mungkin Mbak Awang terkendala sinyal. Mbak Titi juga sama, mungkin terkendala dengan sinyal. Baik, saya lanjutkan ya untuk kasus yang kelima. Untuk pertanyaannya masih sama, hanya berbeda ilustrasi. Saya bacakan terlebih dahulu. Untuk kasus yang kelima, ilustrasi pertama, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecah masalah dan dukungan argumen penting. Sedangkan ilustrasi yang kedua, buku teks, sumber primer, dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, semisal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan juga lain-lainnya. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan juga dikritik. Silakan dari teman-teman, mungkin Anda yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Oke, saya Mbak. Baik, Pak Cahyo, silakan. Oke, kalau saya kembali lagi ya ke setuju dengan ilustrasi yang pertama, yaitu buku ajar memang cuma salah satu dari berbagai sumber ajar, tidak buku ajar, buku teks bukan satu-satunya sumber primer dari pembelajaran. Jadi selain buku teks, guru harus juga mencari sumber belajar yang lain yang mana bisa menjadikan pemahaman siswa itu lebih lebih lengkap lagi, tidak hanya berkutat pada buku teks yang disediakan. Seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Yang lain mungkin Mbak Eliza, Mbak Mila, Mbak Rosa. Baik, saya terdengar Mbak. Halo. Terdengar Mbak Eliza, silakan. Kalau menurut saya pada ilustrasi yang pertama, jadi buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan juga termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Nah, dalam hal ini yang sekarang kita gunakan itu sumber belajar siswa itu dapat menggunakan berbagai sumber dari media cetak maupun media massa yang mendukung pemahaman siswa. Terus kemudian apakah ilustrasi yang saya pilih cocok atau sesuai dengan peserta didik kekinian? Menurut saya pada kurikulum Merdeka yang diterapkan sekarang sangat cocok sekali menggunakan ilustrasi yang pertama. Karena untuk peserta didik yang kekinian itu buku teks menjadi salah satu sumber. Jadi salah satu sumber, terus kemudian untuk rujukan atau referensi yang lainnya peserta didik dapat mencari dari internet atau dari media cetak lainnya, misal koran, majalah, atau apapun yang mendukung dengan materi tersebut. Terus kemudian buku pegangan termasuk sebagian dari materi yang umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Eliza. Selanjutnya siapa? Mbak Mila atau Mbak Rosa terlebih dahulu? Baik Mbak Nuril, dari saya sama dengan teman yang lain, saya setuju dengan ilustrasi yang pertama. Buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Itu merujuk pada karakteristik peserta didik kekinian abad 21 bahwa mereka dapat memanfaatkan gawai untuk menjadikannya sumber belajar yang lain. Bisa membuka materi melalui internet, YouTube, atau media sosial yang lain. Dengan begitu, kita tidak terpatok hanya pada buku teks saja, bisa menggunakan sumber-sumber lain, sehingga buku teks sehingga buku teks digunakan untuk merangkum ide-ide penting saja. Begitu Mbak Nuril. Baik Mbak Rosa, terima kasih.
Iya, untuk kasus yang kelima, kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain, ilustrasi satu yang paling cocok dan sesuai digunakan untuk peserta didik masa kini, karena tidak hanya menggunakan satu sumber belajar saja, akan tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk abad ke-21 yang sekarang. Demikian Mbak Nuril. Baik, selanjutnya saya juga sama seperti teman-teman. Untuk saat ini ilustrasi yang cocok digunakan yaitu ilustrasi yang pertama, karena di era perkembangan teknologi yang semakin meningkat atau di lingkungan pendidikan abad 21, buku teks juga hanya sebagai buku pegangan yang memuat ide penting dan juga sebagai landasan dalam pemecahan masalah, tetapi buku teks tidak boleh digunakan hanya sebagai satu rujukan utama. Jadi harus ada pendamping yang lain, mungkin bisa dari internet, dari majalah atau koran seperti yang disampaikan oleh Mbak Eliza. Jadi pada saat ini kita juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan variasi materi, mungkin ya lebih kepada peserta didik kita. Seperti itu. Baik, diskusi kita sudah selesai pada hari ini dari kasus pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Untuk kesimpulan dari diskusi ini akan disampaikan oleh Mbak Mila. Kepada Mbak Mila dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari hasil diskusi kelompok ada 5 kasus yang kita bahas pada diskusi kali ini. Dari 5 kasus tersebut, dari mulai kasus pertama sampai kasus kelima, disimpulkan bahwa kelompok kita menyepakati untuk kasus pertama sampai kasus 5 ilustrasi pertama yang kita pilih dari mulai penggunaan buku teks, kemudian sampai penggunaan sumber belajar, apakah hanya digunakan sumber belajar buku teks saja ataupun menggunakan sumber belajar yang lainnya. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah buku teks itu sesuai digunakan untuk peserta didik saat ini. Dari ilustrasi 1 sampai 5, kelompok kita juga menyepakati untuk ilustrasi yang pertama tersebut paling cocok dan sesuai untuk digunakan peserta didik saat ini, karena penggunaan sumber belajar tidak hanya dari buku teks, akan tetapi juga dari sumber belajar yang lain seperti internet dan yang lainnya. Penggunaannya juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, tidak berdasarkan penomorannya. Kemudian untuk penggunaan sumber belajar ini diharapkan disesuaikan dengan peserta didik zaman sekarang, yaitu menyesuaikan penggunaan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mbak Nuril. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ada tambahan dari yang lain untuk kesimpulan atau simpulan diskusi kita pada hari ini? Cukup Mbak, cukup. Baik, jika tidak ada tambahan diskusi hari ini, saya cukupkan. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila selama diskusi ada salah kata. Sekian, selamat malam, selamat tahun baru untuk teman-teman. Semoga sehat selalu sampai akhir lulus PPG. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.